hanya dihadirkan satu tim keamanan saja, insya Allah suasananya tidak akan sampai ada yang dikhawatirkan. Karena kita datang ke sini dalam rangka untuk mencari ketenangan, kedamaian, tambahan iman, bukan dalam rangka untuk mencari permusuhan. Karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tempat yang bisa kita gunakan untuk mendulang rahmat Allah adalah majelis ilmu. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di majelis ilmu itu ghasyiyat alaihimur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat. Rahmat Allah datang di sini, dan bisa jadi Anda membawa pulang sebagian. Maka pada saat kita bawa pulang rahmat itu akan ada tambahan akhlak yang mulia. Makanya banyak sekali testimoni yang positif yang disampaikan oleh pasangan hidup ketika mereka melihat perubahan pada pasangannya, baik suami maupun istri. Terima kasih Pak Ustadz, karena kajian Ustadz, istri saya ketika pulang sudah berubah. Katanya mau niru Khadijah, tapi cuma 3 hari Pak Ustadz. Habis itu balik lagi kayak Juminten. Ada juga para istri yang mereka merasa bahagia ketika suaminya ngaji. Pak Ustadz, dulu suami saya itu galaknya luar biasa. Salah dikit, itu kalau nggak piring pecah, ya panci pecah Pak Ustadz. Panci aja saya pecah Pak. Tapi sekarang sejak beliau itu rajin mengikuti pengajian, suasana hidup di rumah tangga kami makin rukun, suami saya makin sayang sama saya, dan seterusnya. Rahmat itu dibawa pulang. Ketika rahmat itu dibawa pulang, akan menghiasi suasana kehidupan kita sampai di rumah tangga kita. Makanya kalau ada orang punya masalah psikologis, baik berkaitan dengan kepribadian dia, dengan keluarganya maupun masyarakatnya, undang dia, ajak duduk di pengajian. Kon ngrungokno sing bener. Selama isinya gojek dan guyonan, insya Allah dia pulang bawa rahmat. Karena di sini kita mencari ketenangan. Di sini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu bekal orang bisa berkasih sayang kepada sesama. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Disebabkan karena rahmat yang Allah berikan kepada kamu, linta lahum, kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Sehingga kita bisa bersikap nyaman dengan orang lain, lembut dengan suami, lembut dengan anak, lembut dengan istri, karena kita punya kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan di muka bumi dibagi untuk seluruh makhluk. Maka harimau tidak makan anaknya, singa tidak menerka sayang, itulah yang kemudian orang dan makhluk bisa mencintai yang lain, bisa menyayangi yang lain. Nah, kita perbanyak suasana seperti ini dengan cara rajin hadir di majelis ilmu agar kita sering mendapatkan ketenangan. Tapi sebaliknya, nyatanya Pak Ustadz, ada orang yang dia sudah belajar, namun kok nggak ada perubahan. Galaknya ya orang medun, utangnya ya orang hilang. Nek ketemu orang melengos, dan tidak ada perubahan dalam akhlaknya. Kalaupun terjadi seperti ini anomali ya, pengecualian. Bisa jadi orang ini ketika hadir di pengajian, kenapa tadi? Tidur. Atau yang kedua, gedeng karo ustate. Sehingga dia datang itu dalam suasana benci sama narasumber. Dan mungkin saja itu terjadi. Tapi kenapa dia datang? Dia pengen nyari celah, barangkali ada bagian yang bisa dikritisi untuk narasumber ini. Dan mungkin saja itu terjadi. Maka dia datang dengan semangat permusuhan. Ketika dia datang dengan semangat permusuhan, bagaimana mungkin ilmu itu bisa bermanfaat pada dirinya? Dia akan menutup diri. Ini bukan ustadz yang saya suka. Tapi dia hadir Pak di situ. Sehingga bisa jadi ada orang yang hadir di sebuah majelis tapi niatnya beda. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, orang yang hadir di majelis beliau itu kan berwarna-warni. Ada munafik, ada para sahabat yang imannya luar biasa.
dengan niat yang beraneka ragam. Ada yang dia datang ingin nyari celah di mana sisi kelemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dia datang untuk antara mereka yang awalnya niatnya jahat, karena lama-lama mendengarkan seperti itu, akhirnya hatinya jadi lunak. Ada seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Siapa namanya? Jubair, bukan Jabir ya. Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im pada waktu beliau masih kafir, pernah hadir di Masjid Nabawi, lalu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ini ada di surat At-Tur. Apakah manusia itu tercipta tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Manusia itu meledak teka waktu atau ada yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard. Ataukah mereka bisa menciptakan, mereka enggak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Esa. Jubair bin Mut'im yang waktu itu masih kafir, memasang permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar ayat ini keluar dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kadat qalbi ayyatira." Hampir saja jantungku copot. Hampir saja jantungku copot ketika mendengarkan kalimat. Dan dengan sebab itu dia langsung bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Aku bersaksi la ilaha illallah dan Anda adalah utusan Allah. Kalaupun Allah katakan dalam Al-Qur'an, andaikan Quran ini diturunkan oleh Allah di mana, Pak? Di gunung. Gunung jadi apa? Jadi debu. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Qur'an ini diturunkan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana sih, Pak? Hati manusia dengan batu gunung, Pak? Lebih keras mana, Pak? Batu gunung pakai alat bor seperti di atas, Pak. Mungkin dia nggak tembus. Tapi hati manusia tidak lebih keras dibandingkan batu. Insya Allah mendengarkan dengan Allah. Bil ghadati wal ashi, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Yuriduna wajha, yang harapan besar mereka adalah melihat wajah Allah Ta'ala di surga. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan kau biarkan matamu, ya, jangan kau biarkan penglihatanmu memperhatikan orang-orang yang hanya cinta kepada dunia. Walana qalbahu an dzikraikan, hatinya dari mengingat kami, wattaba hawahu, dan memberikan pelajaran kepada kaum bagaimana caranya agar hati ini tidak menyimpang. Bagaimana agar hati manusia itu tidak melakukan pelanggaran. Sebab yang namanya jasad itu melun apa? Ikut hati. Lalu bagaimana caranya agar ayat ini mengajarkan tentang itu. Nabi SAW diminta oleh Allah, wasbir nafsaka, ajaklah jiwamu untuk bersabar. Artinya apa? Latih jiwamu untuk bersabar. Karena sabar itu berat. Dan kalau tidak dilatih, maka terkadang orang kesulitan untuk bisa memiliki sifat sabar. Nabi SAW mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang latihan sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai penyabar. Sehingga sabar, pripun, bisa dilatih. Baik. Nabi SAW diperintahkan dalam ayat ini, wasbir nafsaka, latihlah jiwamu untuk bersabar. Dengan cara apa? Bergabunglah kamu bersama orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Sehingga ketika seorang muslim bisa jadi syahwatnya merajalela untuk memiliki dunia, yang dipikir mong dunyo tok. Cara untuk ngerem itu, Pak,
mepet dengan orang yang hidupnya sehari-hari dengan akhirat. Orang yang terlalu bernafsu kepada dunia sehingga sehari-hari yang dia pikirkan hanyalah dunia. Gimana caranya biar rezekinya lancar, jodohnya lancar, karirnya naik, terus apa lagi? Selalu sehat, ora tahu loro, ya. Usianya, umurnya panjang. Dalam hatinya dia hanya selalu memikirkan urusan dunia. Untuk ngerem itu, mendekatlah kepada orang yang rajin beribadah dan melakukan ketaatan untuk akhirat. Itu akan bisa menurunkan semangatnya. Sebab ketika ini kebablasan, yang terjadi hanya orang itu jadi tertimpa dengan stres, gampang pusing, gampang punya masalah, karena yang dipikir mengurusan dunia. Dan subhanallah, seperti itu terbukti. Ada salah satu di antara teman saya yang boleh cerita. Beliau itu kalau ngobrol dengan orang yang pembahasannya isinya mengurusan dunia saja, ngitung duit, ngitung peluang bisnis dan seterusnya, beliau itu merasa sedih. Aku nek kumpul karo wong koyo ngene iki stres. Tapi ketika ketemu dengan mereka yang menghafalkan Quran, yang berada di masjid, rasa hatinya itu kok ayem ya di sini. Di mana Anda bisa mendapatkan kebahagiaan? Belum tentu dengan harta yang berada di hadapan. Tapi dengan ketenangan itulah orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Maka kalau nafsu manusia terhadap dunia terlalu tinggi, caranya gimana? Turunkan dengan cara bergabunglah bersama orang-orang yang dekat dengan akhirat. Insyaallah. Baik. Dan jangan melampiaskan pandanganmu terlalu melihat banyak kepada orang yang punya dunia. Artinya, jangan hasad kepada orang yang memiliki dunia. Karena kalau kemudian terlalu mikir, iku wis duwe kaya ngene, iku wis duwe kaya ngene. Sing kae wis iso tuku omah, aku durung. Sing kae wis iso tuku mobil, aku durung. Kalau terlalu sering seperti itu, maka kita justru membebani batin. Karena menargetkan sesuatu yang bisa jadi kita tidak mampu menjangkaunya. Jadi Bapak, orang kalau selalu dikejar dengan target, suasananya gimana Pak? Kemerungsungan. Pengen gendang entok gitu ya, pengen segera dapat, kemerungsungan. Dan itu membuat capek hatinya. Itu bisa membuat lelah batinnya. Terlalu perhitungan dengan harta, ya. Mobil baret saite dipikir sampai raiso turu. Ada orang sakit gara-gara harta. Kenapa? Dunyone ilang, loro sampai wonge mati, Pak. Nyuwun sewu, Pak. Yang benar itu yang mana, Pak? Manusia melayani harta atau harta melayani manusia? Sing bener sing pundi? Seharusnya kan harta melayani manusia. Tapi kenyataannya kebalik. Manusia yang melayani. Nah, nyuwun sewu. Ada orang punya mobil satu. Lalu dia nggak punya garasi ya. Dia nggak punya garasi. Apa yang akan dia lakukan, Pak? Bisa jadi dia jebol kamar untuk dibuat garasi. Yang biasanya dipakai tidur dia, sekarang dipakai tidur mobil. Udah, ini fisik saja udah kelihatan. Udah? Karena garasinya pendek, monyongnya di jalan. Monyongnya di jalan. Dia ketar-ketir, ingin konek ditabrak wong piye, ditabrak wong. Itu ditinggal tidur, gak nyaman, Pak. Konek ditabrak wong piye, ora iso ditutup kok ya. Karena monyongnya ada di jalan. Dipasangilah penanda kalau di sini ada mobil. Belum puas dengan itu, konek ono wong lewat terus baret mobilku piye. Kepikiran, mobilnya ditutupi selimut ya. Ditutupi sarung mobil. Sekarang jadinya siapa yang melayani? Mobil ini jarang keluar rumah, jarang dipakai, tapi tiap hari dimandikan. Nek baret saithik, diteloki kok baret saithik ya.
Baret di sawang pripun, Pak? Tambah gede to nggih. Orang kalau punya 5 mobil, Pak, penyok satu dikit saja, kepikiran nggak dia? Kepikiran ya? Itulah contoh bahwa sebenarnya kita ini terlalu melayani dunia. Sehingga ada harta kita yang kurang sebagian, kita itu kepikiran. Ya. Ibu-ibu misalnya, Tupperware pecah siji, wah ora iso turu. Padahal mau baca siji. Tumpuan piring, tumpuan gelas, Tupperware kabeh gitu. Rano sing dibuka masih kardusan. Bojone nganggo diseneni. Karena kita terlalu melayani. Maka yang seperti ini sumber stres. Ada bagian harta kita yang hilang sedikit, kepikiran, bahkan bisa membuat orang sampai mati. Itu kan ada kasus ya di daerah Ngemplak. Kalau nggak Ngemplak ya Kidule Ngemplak niku pundi? Kalasan ya. Kalau nggak Ngemplak ya Kalasan. Itu beliau punya pom bensin kalau tidak salah. Kalau nggak punya pom bensin, pokoknya punya perusahaan. Gara-gara ada masalah dengan perusahaan itu, sampai kepikiran, terus loro, tambah parah, mati. Nah, ini jadi pelajaran. Andaikan orang ini tidak punya itu, mungkin dia nggak kepikiran. Tapi ketika dia punya perusahaan, terus dia kepikiran dengan perusahaan itu, jadinya gimana? Kebebanan. Makanya yang terjadi adalah harta melayani, bukan manusia dilayani oleh harta, tapi harta dilayani oleh manusia. Baik. Sehingga bisa jadi kita justru tidak bahagia dengan harta yang kita punya. Ada orang duwe rekening, Pak. Di mana? Di bank A. Terus katanya sekarang banyak pembobolan rekening. Oh, iku wis ra iso turu itu, Pak. Cek saldo bolak-balik. Nggih. Kemarin saja kasus BSI seperti kemarin, Pak. Yang kira-kira punya duit gede gimana, Pak? Hah? Kepikiran. Bolak-balik cek saldo, isek ora duitku. Alhamdulillah, saya 5.000. Dia tidak mau ada bagian hartanya yang hilang. Apalagi ketika ada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau terlalu memandang orang yang mereka sibuk memikirkan dunia, karena jadinya ketularan. Nek sudah ketularan seperti ini membuat orang jadi gampang stres, gampang kebebanan, sebab syahwat dunia ini tidak ada ujungnya. Obatnya mendekatlah kepada Allah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, boleh dicatat ini, Pak. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, Idza ra'aita ar-rajula. Sampun? Pripun unine? Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya. Kalau kamu melihat ada orang yang lebih unggul dibandingkan dirimu dalam urusan dunia, pun cekap. Ada yang ketinggalan? Coba bapak-bapak diulangi. Kalau kamu melihat ada orang yang lebih unggul dibandingkan dirimu dalam urusan dunia, panafishu fil akhirah. Panafishu fil akhirah. Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah.
nek awakmu nyawang tanggamu luwih dhuwur donyane, saingi dia dengan urusan akhirat. Kalau kamu melihat ada orang yang lebih unggul dibandingkan dirimu dalam urusan dunia, saingi dia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Pak, kalau Pak, delokan Pak, mobil anyar ya Pak. Sing ndi iku lho Pak, wetane sampean Pak. Oh, mobil anyar. Berarti engko bengi tahajudnya ditambah. Nah. Nyawang tanggane mobil anyar, tahajudnya ditambah. Muga-muga tahajudku ora kalah timbangane tanggaku. Lihat tetangganya memasukkan kulkas baru itu Pak, kulkasnya anyar Pak. Itu dodolan. Dan dia untuk ngelerem semangat seperti itu agar tidak iri dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, kesuksesan yang dimiliki oleh orang lain. Dia batin, insya Allah puasaku tidak kalah dengan dia. Sehingga kalau dia hidup di lingkungan tetangga yang kabeh sugih, poso Daud. Sing kene mobil anyar, sing kene kulkas anyar, kene motor anyar, sesuk poso Daud. Insya Allah ora kalah timbangane liyane. Masya Allah. Ini solusi yang diberikan oleh Hasan Al-Basri. Jadi maksud beliau, kalau ada orang yang lebih unggul dibandingkan kita dalam urusan dunia, biar kita tidak terlalu iri dan bernafsu untuk mendapatkannya, direm dengan cara apa Pak? Tanamkan orientasi surga dan akhir. Dengan cara itu, maka engkau akan bisa menjadi orang yang lebih tenang. Ya, inilah kehidupan dunia, besok akan ada kehidupan yang kedua. Semoga saya tidak kalah bahagia ketika datang di akhirat dibandingkan tetangga saya. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi SAW itu pernah melakukan ilak. Ilak ini apa Pak? Ilak, mengilak. Pernah dengar Pak? Apa ini? Titik-titik. Ini saya ilak warna merah sering Pak. Hah? Apa itu ilak? Bersumpah untuk tidak mendekati istri. Itu namanya ilak. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Lilladzina yu'luna min azwajihim, bagi para suami yang mengilak istrinya. Tarabbusu arba'ati ashhur, maksimal itu hanya boleh selama 4 bulan. Jadi kalau ada suami yang sumpah, demi Allah, aku ora bakalan demek awakmu. Demi Allah, aku tidak akan nyentuh kamu. Tanpa batas waktu, maka maksimal 4 bulan. Nah, kalau kurang dari 4 bulan, kok suaminya mendekat ke istrinya, misalnya bersumpah demi Allah, aku tidak akan menyentuh kamu. Suami wis ra kuat. Besok mepet bojone. Maka begitu dia melakukan hubungan badan, nanti wajib bayar kafaroh sumpah. Karena dia telah melakukan ilak. Dan ilak, kalau kembali balik lagi ke istrinya, maka bayar apa? Kafaroh sumpah. Baik, Rasulullah SAW mengilak istri beliau selama 1 bulan. Sehingga beliau SAW tidak tidur di rumah yang ada istrinya. Ada 9 rumah di sekitar Masjid Nabawi dan semuanya ada istri Rasulullah SAW. Akhirnya beliau tidur di mana? Beliau tidur di gubuk di sebuah kebun milik seorang sahabat. Nah, gubuk itu punya apa ya? Tempat tidur agak tinggi, itu namanya apa? Amben, ya. Punya amben agak tinggi. Disitulah Rasulullah SAW beristirahat.
Dan di belakang gubuk ada seperti dapur, dan Nabi SAW ketika nyimpen makanan di situ. Siang hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk. Kemudian Nabi SAW terbangun dari tidur siang. Umar melihat ke arah dapur, nggak ada apapun selain hanya sebuah mangkok yang berisi air putih. Lalu melihat Nabi SAW ketika terbangun, ngecap di punggung beliau bekas stiker yang dipakai untuk tidur. Nangis Umar. Melihat kondisi nabinya seperti ini, nangis Pak. Nggak tega. Orang yang paling beliau cintai, orang yang paling beliau muliakan, seperti ini hidupnya. Dalam posisi menjalani secara materi jauh di bawah kita, Pak. Maka Nabi SAW bertanya, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuat kamu nangis, wahai Umar? Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, ada raja Persia, yang mereka hidup bergelimang dengan harta, mereka bisa tidur di atas ranjang yang empuk, tapi Anda seperti Subhanallah. Nabi SAW ketika mendengar seperti itu dari Umar bin Khattab, apa yang beliau katakan? Besok kita akan rebut kerajaan mereka. Besok kita akan kalahkan kerajaan mereka. Ternyata beliau tidak bersabda demikian. Tapi apa yang beliau sampaikan? Ya Ibn al-Khattab, ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Ibn al-Khattab, apakah kamu tidak merasa bahagia kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Subhanallah. Sehingga yang seperti itu tidak membuat beliau gampang, sebentar lagi kita akan taklukkan kerajaan mereka, kita akan rebut kerajaan mereka. Beliau tidak menyampaikan seperti itu. Dalam posisi beliau menjadi kepala negara. Karena ketika itu wilayah di sekitar Timur Tengah itu ada 3 penguasa. Persia dikuasai oleh Kisra, kemudian Romawi dikuasai oleh Kaisar, dan yang ketiga adalah kaum muslimin, pemimpinnya Rasulullah SAW. Dan berkali-kali daerah-daerah mereka dikuasai oleh kaum muslimin secara bertahap, seperti peristiwa perang Tabuk, demikian pula peristiwa-peristiwa perang sebelumnya, perang Mu'tah juga demikian. Maka kaum muslimin kuat ketika itu. Namun Nabi SAW tidak mengatakan besok akan kita taklukkan daerah. Tapi apa yang boleh sampaikan? Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu ridho kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Masya Allah. Jawaban yang sangat menenangkan jamaah. Coba kita buat yang seperti ini Pak, standarnya Pak. Sehingga kalau misalnya bojone njaluk apa Pak, kapan toh Pak ganti mobil Pak? Mobil kok panas jopo jero Pak. Panas jopo jero niku napa? Pajero. Panas jopo jero. Mobil kok panas jopo jero toh Pak? Mobil kok kodanan, sepeda motor ya. Kendaraan kok kodanan toh Pak? Kapan toh Pak iso duwe kendaraan ora kodanan, ora panasan Pak? Wahai istriku, ama tardaina in kana lahumud dunya walanal akhirah. Apakah kamu tidak merasa bahagia kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Sanggup mboten Pak jawaban kayak gitu Pak? Hah? Angel. Oh, duwe wong lanang kok kaya ngene. Rasa dirawati wae. Masya Allah. Baik. Jadi membangun ketenangan batin biar tidak terlalu bernafsu. Karena kalau seperti ini dilayani rano pucuke, tidak ada ujungnya. Sehingga membuat hati itu selalu merasa kepingin terus, akhirnya kebebanan dengan keinginan itulah. Itulah yang membuat orang jadi stres. Itu yang membuat orang jadi nggak nyaman dalam menjalani hidup. Makanya orientasi akhirat itu sangat berharga. Karena itu Nabi SAW menyebutkan, kalau kita sudah sadar dengan yang seperti ini,
Maka orang yang cerdas yang sejatinya adalah mereka yang tidak nyari masalah dengan membebani dirinya, tapi dia akan berusaha bagaimana meringankan beban pikirannya, sehingga dia lebih banyak fokus akhirat. Dia lebih banyak fokus untuk mendapatkan surga. Dalam hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal mauti." Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima ma ba'dal mauti. Sing jenenge wong cerdas, jenenge wong pinter adalah orang yang dia menghisap dirinya, memperhitungkan hidupnya. Dana maknanya adalah hasaba, ngitung-ngitung bati, itu namanya dana. Wong nek dagang yang selalu dia hitung apa? Kira-kira bati piro, gitu ya. Iki kira-kira bati piro ya. Aku nek kulak ning kene, kalau ning kene oh selisih 100 repes. Selisih 100 rupiah itu diperhitungkan. Karena kan kuantitasnya banyak. Itu wong dagang. Nabi SAW membuat gambaran seperti itu. Orang yang cerdas, dia akan memperhitungkan untung rugi pada dirinya. Nek aku ngelakoni ngene, kira-kira engko entuk apa? Nek aku ngelakoni ngene, kira-kira nanti konsekuensinya apa? Kalau saya melakukan seperti ini, apa akibatnya? Kalau saya melakukan seperti ini, apa dampaknya? Kepikiran itu orang yang cerdas. Sehingga orang yang cerdas itu akan selalu memperhitungkan setiap aktivitas yang dia lakukan. Wong nek duwe kaya ngene tidak akan gerusa-gerusu. Ora waton, tapi dia selalu berusaha untuk nyari jalan selamat. Wa almila lima ba'dal maut, dan dia akan semangat untuk golek sangu bar mati. Semangat golek sangu setelah mati. Dengan cara di mana ada peluang amal dia kerjakan. Di mana ada peluang kebaikan dia lakukan. Wa amila ma ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Sedangkan orang yang EQ-nya rendah adalah, ini kalimatnya lebih sopan insyaallah. Sedangkan orang yang EQ-nya rendah, kalau saya ganti dengan bahasa yang lain kan, sedangkan orang yang goblok kan gak pantas nih Pak. Maka pakai bahasa jenengan nyatetnya bebas ya. Sedangkan orang yang lemah, orang yang EQ-nya rendah, man ittaba'a nafsahu hawa, orang yang nafsunya itu diajak untuk selalu mengikuti hawanya. Apa yang diinginkan dituruti, pengen rene dituruti, pengen maksiat dituruti. Wa tamanna 'ala Allah, lalu dia punya harapan besar di sisi Allah. Tenang saja, insya Allah sesuk mlebu swarga. Kamu itu masih muda. Kamu masih muda, sek nom. Tane sek nom. Mbok uripe iki gawe kepenak, puas-puasin saja. Ngomong sek nom. Enggak sadar ya, kalau sebenarnya kematian itu tidak mengenal usia. Tidak ada kuburan manapun yang bertuliskan hanya untuk usia 60 ke atas. Ada Pak? Sehingga yang namanya kuburan semua usia bisa masuk enggak? Bisa, bayi bisa masuk. Enggak ada kuburan kok ceritane 60 plus. Itu enggak ada. Oleh karena itu orang yang cerdas dia selalu menganggap apa yang sekarang dia jalani itulah sisa usianya. Apa yang saat ini dia jalani itulah sisa usianya. Dan dia akan selalu memikirkan, bar mati aku engko dadi apa? Setelah saya mati nanti saya dapat apa? Setelah saya mati nanti saya bagaimana? Itu yang selalu ada dalam pikiran. Maka
ketika dia punya orientasi surga, dia selalu mencari celah. Amal ini bisa nggak mengantarkan ke surga? Apakah amal ini bisa membawa saya ke surga? Dan seterusnya. Jangan sebaliknya. Ada orang yang menjadikan amal ibadah tujuannya untuk golek donya. Iki malah kualik. Nyambut gawe golek donya, ngibadah nggo golek donya. Lah terus akhiratnya diparingi pinten nih. Orang kerja nyari dunia, ibadah dia nyari dunia. Terus akhiratnya dikasih berapa? Kabeh nggo golek donya. Dan niat itu diperhitungkan. Maka kita tidak boleh beranggapan gini. Kalau kita beribadah dengan tujuan mencari dunia, tetap akan dapat pahala di akhirat. Keliru sampean. Kalau dia ibadah, niatnya untuk dunia, nggak dapat pahala di akhirat. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menghendaki balasan yang disegerakan, al-ajilah, yaitu dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami segerakan balasan itu di dunia. Liman nasya, bagi siapa saja yang kami kehendaki, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ana sing nyuwun sewu nggih, poso biar lulus CPNS. Wonten boten, Pak? Wonten? Ada. Ada yang rajin tahajud biar nanti lulus UN dengan nilai yang baik. Ada yang rajin ibadah, rajin sedekah biar nanti rizkinya tambah. Itu banyak. Bahkan nyuwun sewu, sampai kadang wong tua niku poso kanggo anake. Ibu-ibu kok rajin poso pripun? Nggih Mas, niki kula masani anak kula. Lah pripun to? Anak kula niki kan nembe tes CPNS. Tak ewangi karo poso, sampai mbokne itu lho poso Daud agar anaknya lulus tes CPNS. Sehingga ketika dia ibadah, harapan dia itu satu, agar dapat dunia. Yang seperti ini bisa jadi dia nggak dapat pahala. Orang yang beribadah tapi tujuannya untuk nyari dunia, bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala. Makanya ibadah apapun, karena kesempatan kita ini terbatas, wis ibadah saithik, kemudian itu pun nggak maksimal, masih banyak yang kurang. Sudah begitu niatnya salah, yang digoleki donya. Mas, nek sampean pengen omah ndi sing dipengeni? Sing kaya ngene Pak, sing kaya sing tingkat. Nah, sampean nyerai omah niku, dah terus disentuh rumahnya. Baca apa? Surat Al-Baqarah. Ngadeg 2 jam. Sampean wocokno sholawat. Ping siji. Gandeng piro nih? Berarti berapa itu? 11.000 tak 11. Niku ngitunge mawon pun angel. Mocone luwih gampang timbangane ngitunge. Sampean waca sholawat ping 11.000 sak 11. Niku ngitunge nggo pripun? Yo nganggo counter nih kok. Skrik. Allahumma sholli ala Muhammad, skrik. Allahumma sholli ala Muhammad, skrik. Skrike kebanteran. Sehingga akhirnya dia membaca sholawat tujuannya untuk dapat rumah. Ada yang baca sholawat pengen dapat mobil, ada yang baca sholawat pengen dapat apa lagi? Pengen dapat ini, sampai jadi kaidah. Kamu kalau pengen mendapatkan sesuatu, tentu dia sholawatin. Kalau saya pengen istri gimana? Wah, itu bingung dia. Iya caranya ya. Nah, itu bingung dia. La haula wala quwata illa billah. Makanya teori ini salah. Sehingga Islam tidak pernah ngajarin kayak gitu. Kalau pengen ini sentuh, terus apa? Baca salawat. Ada orang belum nikah, dia tertarik sama itu. Ya sudah, kamu datang ke dia, disolawatin. Pripun carane kok? Hah? La haula wala quwata illa billah. Salah ya. Jadi yang benar kalau ibadah orientasinya apa?
akhirat agar kita bisa mendapatkan sangu di akhirat. Wallahu taala alam. Niki dugi jam pinten? Sampun nggih? Sudah ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nggih, menika wonten mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pasti itu yang mudah ya. Ini orang dan kemudian dan nanti kontaknya sudah yang pertama namanya perusahaan saya mengenai ini mungkin tidak saya disampaikan dengan apa dari kekuatan namun nah bagaimana kalau penyakit mungkin di sini antara untuk menggunakan Allah tapi sisi lain ada dia untuk memulai jadi ada bukan untuk sholat kita itu ada dan niat untuk biar dapat rezeki biar dapat dunia juga gimana untuk akhirnya kita itu betul pada Allah dan kita maksudnya apa ada kalau kita ini negara bahwa kita itu selalu mengelola rezeki itu ada di sebenarnya kalau enggak kalau saya itu mau tandingan itu apa kemudian jadi akan kemudian karena kita bertemu dengan suatu hal dengan dengan kemudian Allah dengan Allah kemudian mengantarkan rezekinya dan lain-lain di mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, pertanyaan yang pertama. Dari apa yang tadi kita sampaikan, seolah-olah kita menganggap bahwasanya harta itu sebagai penghambat seorang hamba untuk semakin bertakwa kepada Allah atau dekat dengan Allah. Sebenarnya Pak, tadi kita tidak menyinggung harta. Jadi kami tadi tidak menyebutkan bahwasanya harta itu berbahaya. Karena status harta sendiri itu sesuatu yang netral. Netral dalam arti bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk keburukan. Namun yang sedang kita singgung tadi adalah masalah hati yang terlalu bergantung kepada dunia dan harta. Bagian inilah yang menjadi penyebab terbesar hidup manusia jadi tidak bahagia. Dan realita itu bisa kita lihat di lapangan. Sehingga yang namanya iri dengki itu kan dalam urusan apa Pak? Dalam urusan apa? Hati yang terlalu ingin mendapatkan harta. Gak ada ceritanya Pak, iri dalam urusan akhirat itu kayaknya gak ada. Nemu gak Pak? Bapak kayak kok lebih soleh daripada saya. Aku iri karo wong yang ngono. Kalau yang seperti ini justru malah dimotivasi. Ya monggo jenengan bisa mencapai derajat itu. Karena orang kalau sudah iri itu harapannya apa yang menjadi sasaran iri itu hilang. Misal tonggone duwe mobil anyar. Lalu dia berharap muga-muga mobilnya hilang. Muga-muga kecelakaan. Tonggone duwe napa? Sepeda motor anyar, diteni, engko paling suwengi wis hilang. Sehingga kadang semangat iri itu menyebabkan sampai dia itu punya harapan harta yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Dan itu tidak ada dalam urusan akhirat.
Kok jenengan ketemu dengan orang yang lebih soleh, rajin ibadah, rajin poso, muga-muga dadi wong sesat mungkin. Enggak. Tapi kita berharap semoga saya bisa seperti beliau. Jadi dalam urusan akhirat itu adanya adalah ingin mendapatkan hal yang sama, bukan ingin agar nikmat itu hilang. Kalau ingin mendapatkan hal yang sama, boleh ya. Karena kita boleh berharap nikmat yang sama sebagaimana yang Allah berikan kepada orang lain. Seperti ini tergantung niat. Kalau dalam urusan agama, urusan ibadah dianjurkan. Lihat ada temannya hafalan Qur'annya lebih kata, terus berharap semoga nanti saya bisa menyusul. Duwe kanca posone rajin, muga-muga nggih kula saged kuat poso. Duwe kanca tahajude rajin, terus dia punya harapan semoga saya diringankan dan dimudahkan untuk bangun malam dan seterusnya. Yang kayak gini dianjurkan. Tapi tidak ada manusia iri dalam urusan akhirat. Makanya jenengan saged mencatat ini kalimat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman la jaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan putra mahkota mereka tahu nikmatnya iman yang ada pada hati kami, sudah komplit? Kurang, diulang ya. Andaikan para raja dan putra mahkota, anaknya raja, mereka tahu nikmatnya iman yang ada pada hati kami. Andaikan para raja dan putra mahkota mereka tahu nikmatnya iman yang ada pada hati kami, la jaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan merampasnya dengan menggunakan pedangnya. Cuman nikmatnya iman itu kan tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga ada orang yang misalnya beliau imannya sangat tinggi, bisa merasakan kelezatan iman dalam hatinya, dilihat oleh orang kaya, dilihat oleh orang yang punya jabatan, bahkan dia punya pasukan, karena dia nggak ngerti, nggak direbut itu, Pak. Ini perkataan seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham. Sehingga tidak ada manusia itu iri dalam urusan agama. Adanya iri dalam urusan apa? Dunia. Oke. Makanya tadi yang sedang fokus kita bahas adalah hati yang terlalu tergantung kepada dunia itu bisa bermasalah, jadi kebebanan, sehingga menimbulkan stres, iri, kemerungsungan, dan seterusnya. Obatnya adalah alihkan perhatiannya kepada yang kedua. Bagaimana caranya meluruskan niat ketika beribadah, terutama ibadah yang diiringi dengan harapan dunia? Nyun sewu, nggih, ini umum memang di masyarakat ya. Salat duha memperlancar rizki. Niku dalile pripun? Pernah dengar nggak hadisnya? Siapa yang salat duha rizkinya lancar? Ada? Belum? Baik. Sekitar tahun 2016 saya pernah nulis buku itu tipis ya, nggak tebel-tebel. Buku itu tipis, judulnya Fikih Salat Duha. Dan memang diantara yang membuat kita bingung itu anggapan di tengah masyarakat kalau salat duha itu memperlancar rizki. Itu nek digoleki sing ndi to dalile, Pak. Kalau takwa kepada Allah membuka rizki, niku bener. Dan takwa itu umum, baik ibadah yang bentuknya salat maupun ibadah yang lainnya, intinya adalah berbuat taat kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niku Quran yang mengajarkan. Sapa sing bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah bakal memberikan jalan keluar yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Ini teks apa? Quran. Kalau ini Al-Quran. Baik. Tapi ini kan tidak spesifik untuk sholat duha. Sehingga ini berlaku umum. Sudah? Namun ada satu hadis. Yang hadis ini statusnya hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, jadi hadis qudsi. Ya bna Adam, ikfini awalan nahari arba'ata raka'atin, akfika akhirahu. Wahai manusia, cukupkanlah untukku 4 rakaat di awal siang. Akfika akhirahu, maka aku akan memberikan kecukupan kepadamu di akhir siang. Ini teks hadis yang sahih. Nah, mungkin bagian inilah yang dianggap nyerempet-nyerempet tadi. Terus maknanya bagaimana? Nah, di sini kita lihat maknanya. Yang dimaksud cukupkanlah untukku 4 rakaat di awal siang, ada pendapat yang mengatakan maknanya adalah salat qobliyah subuh dan salat subuh. Maka siapa yang melakukan qobliyah subuh dan salat subuh, nanti Allah akan cukupi kehidupannya sampai akhir siang. Mana yang kedua adalah salat duha 4 rakaat. Sehingga siapa yang salat duha di waktu pagi 4 rakaat, maka siangnya akan dicukupi oleh Allah. Yang kedua, sekarang apa makna dicukupi? Kalau tadi kan makna 4 rakaat. Sekarang apa makna balasan dicukupi? Dicukupi itu jangan hanya dibayangkan dicukupi rezeki. Bisa dicukupi hidayah, dicukupi rahmat dari Allah, dicukupi dalam arti dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dicukupi dalam urusan rezekinya, dicukupi. Jadi banyak dicukupi. Jangan dibatasi dalam urusan rezeki saja. Dan dicukupi di sini bahasanya beda dengan diberi kekayaan. Kalau diberi kekayaan kan bisa jadi turah-turah melimpah. Karena Nabi kita SAW juga orang yang dicukupi oleh Allah. Sehingga beliau bisa hidup dengan normal, beliau bisa bahagia walaupun hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Wallahu a'lam. Baik. Intinya begini, bedakan dua ini ya. Beramal untuk dunia niku boten pareng. Tapi kalau jenengan beramal untuk mendekat kepada Allah, lalu minta dunia, jadi dunianya diminta dalam doa. Monggo. Karena doa boleh untuk dunia dan akhirat. Selanjutnya silakan. Nggih, silakan. Iya. Baik. Ada pertanyaan tentang masalah ilak. Ilak tadi disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, batas maksimalnya berapa? 4 bulan. Jadi begini, ilak itu ada dua. Ada ilak yang dibatasi waktu dan ada ilak yang tidak dibatasi waktu. Kalau ilak yang tidak dibatasi waktu, dia nggak nyebut waktu. Demi Allah, aku ora bakalan nyerak awakmu. Saya tidak akan mendekati kamu. Maksudnya tidak akan apa? Hubungan badan dengan kamu. Dan dia ngomong kayak gitu tanpa dibatasi waktu. Nah, kalau tanpa dibatasi waktu seperti ini, maksimal 4 bulan. Nanti ketika 4 bulan, Mas kok gak balik nih bojone? Aku wis kadung sumpah tidak akan kembali ke istriku. Sudah 4 bulan Mas. Nah, kalau udah 4 bulan ini, dia dikasih 2 pilihan.
Pilihan Anda ada dua, balik atau cerai. Tapi saya nggak mau cerai. Saya pengen nanti istri saya kalau mati saya dapat warisan. Jadi dia nggak mau cerai ya. Pilihannya ada dua mas, balik atau cerai. Cerai saya nggak mau. Kalau begitu balik. Nah ketika dia balik harus bayar kafaroh tumpah. Yang kedua, ilak yang pakai batasan waktu. Demi Allah aku tidak akan mendekati kamu selama 1 pekan. Maka ilak seperti ini ketika dia mendekati istrinya setelah berlalu 1 pekan, berarti sumpahnya tidak batal. Karena kalimat sumpahnya apa tadi? Selama 1 pekan. Tapi kalau sebelum 1 pekan sudah mendekati istrinya, maka wajib bayar kafaroh sumpah. Bayar kafaroh sumpahnya gimana Pak? Sama seperti kafaroh sumpah yang lain. Ada 3 pilihan. Membebaskan budak, memberi pakaian 10 orang miskin, atau memberi makan 10 orang miskin. Sekali ya. Misalnya makan siang saja atau sarapan saja. Tapi cacahe jumlahnya harus 10. Gak boleh kurang dari 10. Sehingga kasihkan 10 orang, bisa. Saya pernah membatalkan sumpah, terus beli nasi padang itu Pak, 10 bungkus. Barang sudah beli, bingung, golek ning ndi. Alhamdulillah ada tukang beli di situ. Mas, koncone piro? 10. Monggo Mas, kok mulai. Kalau asumsinya mereka ini adalah orang yang tidak mampu karena dari luar, buat ke Temanggung, buat ke Gunung Kidul, dah bawa Mas. Insya Allah sah sebagai kafaroh tumpah. 10 bungkus diberikan kepada 10 orang miskin. Bisa dipahami? Pun juga. Hah? Kalau berpisah suami istri selama 5 tahun itu apakah ilah? Bukan. Kalau selama tidak pernah mengucapkan sumpah tidak ada ilah. Sehingga sebatas berpisah itu tidak ilah. Terhitung ilah itu kalau bersumpah. Sehingga suami istri nyambut gawe selama 5 tahun nggak pernah ketemu, ya tetap suami istri dan tidak ada ilah. Dan tidak ada istilah otomatis cerai loh awakmu. Tidak. Karena cerai itu tidak otomatis. Nggih. Pripun? Satu lagi ya. Satu lagi loh Mas, yang lain jangan angkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ceritakan, misalnya negara memberikan dan kemungkinan itu pada dasarnya free untuk aktivitas. Hanya saja, misalnya dengan itu ada 10 orang. Orang pertama yang tidak itu free, itu mungkin alasan pertama biaya gitu. Jika orang pertama tadi tidak lagi menjadi itu tidak itu berulang dan ternyata hal itu terjadi. Orang yang kedua meninggalkan pendidikan Jual. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya dulu yang menawarkan apakah kita dibayar 100 juta untuk boleh dan bagaimana di video kita berada. Masya Allah. Titipan pertanyaannya. Barakallahu fikum. Sebenarnya ini bukan pertanyaan ya. Ini curhatan. Baik. Kadang begini Pak, ada banyak hal di negara kita, atau mungkin nggak ada di negara kita ya, itu mungkin di negara Wakanda atau di negara Konoha. Di sini nggak ada ya. Sebuah perbuatan yang disepakati oleh semua orang, ini perbuatan pelanggaran. Ini perbuatan pelanggaran. Ini tuh kalau bisa sampai ketahuan, kriminal itu. Tapi tetap dirawati. Yang penting pokoknya saling menjaga. Ya ngerti dewe lah.
Akhirnya mereka bersekongkol dalam kedustaan. Sehingga semuanya tahu kalau ini tidak boleh, tapi semuanya saling menutupi, semuanya saling berdusta, bersekongkol dalam kedustaan. Akhirnya turun-temurun seperti itu. Tidak cuma dalam urusan rumah dinas, Pak. Ada banyak hal. Kalau sudah bicara proyek itu ya Masya Allah. Sampai kemudian kan yang namanya posisi, itu alat ukurnya bukan alat ukur manfaat kepada masyarakat, tapi alat ukurnya adalah level air di situ berapa. Ini posisi becek, yang ini basah, yang ini banjir. Gila, Pak. Sampai alat ukur posisi, itu alat ukurnya air. Ini basah, kenapa? 5 meter di bawah permukaan laut. Yang ini banjir, karena sungainya lebih tinggi daripada dia. La haula wala quwata illa billah. Dan posisi yang banjir, rebutan. Rebutan. Untuk bisa dapat itu, bayar dia. Modal dulu. Dengan modal, nanti dia bisa dapat gantinya yang lebih besar. Dan itu jadi sistem. Dan ketika sudah jadi sistem, itu seperti membentuk karakter bangsa. Kalau sudah jadi karakter, susah berubah. Nabi SAW mengatakan, wa inna rajula yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Ada orang yang berdusta, terus dia membiasakan dusta itu, sehingga setiap aktivitasnya selalu dusta, hatta yuktaba indallah kadzdzab, sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sifatnya pendusta. Udah, kalau udah kayak gitu dikunci, Pak. Sudah jadi karakter, itu sudah ngunci itu. Nggak bakalan bisa berubah. Makanya kalau kemudian ada orang yang kita itu sebenarnya pengen ada perubahan, saya yakin ya, masih banyak aparat ASN yang sipil maupun non-sipil yang mereka sebenarnya resah dengan situasi seperti ini. Karena turun-temurun itu kan merugikan bawahnya terus, Pak. Dan itu akan selalu merugikan siapapun yang ada di dalam situ. Itu sudah resah, Mas, dengan kayak gini. Tapi pripun nggih? Mau mengubah nggak bisa, engko nek beda dewe dikucilkan, ketika dia mau lempeng-lempeng saja, tidak punya teman, dan seterusnya. Subhanallah. Ya kita tahu ya, praktek kayak gini, rumah dinas itu kan gratis. Anggaplah begini, Pak, kemarin saya sudah renovasi ya, kamu gantiin renovasi, itu mungkin masih mending. Nah, ganti renovasi kan berarti jenengan kemarin renovasi habis berapa? Sekian. Anggap 30 juta. Terus sudah dipakai berapa lama? 2 tahun. Hasil renovasi dipakai 2 tahun. Ada penyusutan nggak? Ada. Harusnya kan harganya 30 juta lagi. Mungkin jadi tinggal 20 atau bahkan 15 juta. Ya sudah, ini jenengan gantiin 15 juta saja. Ya? Karena saya sudah renovasi dan ini hasilnya. Anda bisa nikmati ini. Itu masih mending. Enggak, Pak, golek bati. Pengenannya aku metu 30. Saiki sampai nih Arab manggon kene yang bayar 50. Nanti generasi berikutnya akan bayar swida, bayar 70. Golek bati dia. Itu koncone dhewe, Pak. Caplok mencaplok. Nah, dalam keyakinan orang yang tinggal di situ, ya, dia akan punya target. Besok ini aku dikonokno kaya ngene, kalau saya diperlakukan seperti ini, besok setelah aku akan tak konokno kaya ngene. Nggih, ingatan nih, nggih. Akhirnya sampai kapan rantai itu putus? Sampai bubar. Instansi itu bubar mungkin baru bisa putus. Dan itu di tempat kita tidak ada ya, itu mungkin di negeri Wakanda atau di negeri Konoha. Nah, kita berharap ketika ini ada perubahan, edukasi yang perlu banyak kita tekankan. Mari kita perbaiki sistem seperti ini. Apa sih manfaatnya? Hanya dapat duit mungkin 10 juta, tapi jadinya kita mengajarkan akhlak yang jahat kepada generasi keturunan. Dan ini kalau tidak segera diselesaikan, akan terus-menerus seperti itu. Hukumnya haram. Jelas haram. Ya, yang memberi kalau terpaksa dia
boleh karena terpaksa. Yang menerima harta haram. Tapi nanti yang memberi ini tidak boleh balas dendam ya. Sehingga besok kalau saya mutasi pindah dari sini, nek ono sing manggon kene tak tutuki sisan. Akhirnya mentung saling pentungan nggih. La haula wala quwata illa billah. Nggih, pun cekap. Baik. Pripun? Untuk menyogok sinten? Oh, nyogok kerja. Biasanya alat sogok itu bukan duit ya, Bu. Bambu napa sapu ini kok alat sogok. Ini kok sogok nganggo duit niki nggih mboten saged nggih. Nggih. Membantu teman yang jual tanah untuk nyogok karena anaknya mau masuk kerja. Ya sebenarnya jual beli tanah ini nggak ada masalah, halal-halal saja. Cuman kalau kita tahu gunanya duit ini mau dipakai untuk maksiat, seharusnya kita meredam dia. Mohon maaf ya, yang menyogok dan yang disogok dua-duanya dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi war-ra'ish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 3 orang. Ar-rashi yang nyogok, wal murtashi dan yang disogok, war-ra'ish dan perantara sogok. Itu namanya ra'ish. Sampean nek pengen iki, nanti saya bisa bantu, tapi wani sakmene. Wani sakmene berhasil insyaallah. Nah, ini namanya perantara. Mungkin dia nggak menikmati 100%, tapi dia dapat persenan. Si ra'ish ini ya mungkin dapat 30% atau 20%. Karena yang orang dalam nggak berani langsung, maka lewat perantara. Perantara ini disebut oleh Nabi SAW sebagai ar-ra'ish. Dan tidak boleh tiga-tiganya, sehingga kalau Anda tahu ini nanti mau dipakai maksiat, kasih nasihat dulu. Aku gelem tanahmu ini tak tuku, tapi syaratnya ojo dinggo sing kaya ngono. Udahlah, tawakal kepada Allah. Sing jenenge rezeki kabeh menungso itu sudah ditetapkan. Sehingga kalau dia sampai metu duit 100 juta hanya bisa agar bisa lolos ujian jadi aparat sipil atau non sipil, itu nanti kan dalam bayangan dia nggone aku wis mlebu kudu iso balik modal plus bati. Akhirnya mungkin kerjanya jadi nggak maksimal. Wallahu a'lam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri kita negeri yang barokah, negeri yang tayyibah, baldatun tayyibatun, wa rabbun ghafur, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.